Kita ini diberi Allah anugerah dapat melihat, dapat menyentuh apapun, dapat melangkah sesuai hati kita, sesuka hati kita. Kita dapat berbicara seenak kita dapat mendengar seenak kita. Mungkin kita akan merasa bahwa semua ini punya kita. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya kaki, punya mulut, punya apalagi, punya semua yang ada pada diri kita punya semua. Jangan jadi orang egois. Jangan jadi egois. Semua ini adalah milik Allah. Semua ini adalah amanah dari Allah. Maka jagalah dengan sebaik-baik mungkin, karena setiap apapun itu, detik, menit, jam, manusia gak luput dari dosa. You can see anything. Kalian bisa lihat apa aja, kita bisa lihat apa aja. Tapi apakah kita bisa melihat, menggunakan mata dengan baik, melihat hal-hal yang negatif atau melihat hal-hal yang positif? Di sini kita perlu belajar ya. Kalau dosa itu ada, kalau ampunan Allah itu ada, berarti tandanya ada orang berdosa. Dan kalau misalkan ada dosa, udah jelas ada neraka. Apa mau kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang kotor, penuh dengan dosa, kemudian masuk dari neraka? Jangan sampai, nauzubillah. Banyak orang kehilangan matanya sehingga ia buta. Banyak orang kehilangan tangannya sehingga ia menjadi cacat. Banyak orang kehilangan kakinya sehingga menjadi buntung. Banyak orang yang kehilangan telinganya sehingga telinganya jadi pendengarannya agak kurang gitu. Dan banyak orang yang punya mulut tapi jadi gagu, jadi gak bisa ngomong. Mungkin satu faktor karena kurang bersyukur. Dan yang faktor kedua adalah banyak dosa. Kita harus banyak beristighfar, karena manusia itu memang sering hilaf. Jangan sampailah Allah cabut nikmat kita, karena wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Gak mungkin kan kalau misalkan kita punya mata, kemudian kita main seenaknya aja mempergunakan mata itu. Gak mungkin kalau misalkan Allah gak bisa untuk cabut nikmat kita. Allah pasti bisa. Tinggal Allah bilang kun, maka fayakun, jadilah, maka jadilah. Hati-hati aja, karena dosa itu ada. Jangan sampai kita salah mempergunakan semua yang Allah titipkan kepada kita, karena ini semua adalah amanah. Mata untuk melihat apa, tangan untuk menyentuh mushaf Al-Quran atau tidak, kaki dibawa pergi kemana, mulut untuk bicarain orang atau berbuat kebaikan, menyebar dakwah atau membaca Al-Quran. Saya pernah melihat suatu video di YouTube, ada seorang pemuda hafil Quran, Masya Allah, tapi dia buta. Ketika diwawancarai oleh Syekh ini di TV Kuwait, kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah agar Allah mengembalikan penglihatanmu? Sedangkan penghafal Al-Quran itu doanya dikabul oleh Allah. Lalu apa kata pemuda ini? Tidak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Allah karena Allah telah menganugerahkan kebutaan pada saya sehingga saya tidak bisa bermaksiat mata. Wow, amazing banget gitu. Kemudian kata si Syekh ini, ketika si pemuda itu berbicara seperti itu, Syekh ini menangis. Kemudian Syekh ini berkata, banyak orang yang dapat melihat tapi tidak tahu kalau itu adalah nikmat, sehingga dia tidak mempergunakan matanya untuk belajar atau membaca atau menghafal Al-Quran. Jangan pernah berkata, saya mah udah tua, susah ngapalnya. Dulu mah saya gampang ngapalnya tapi sekarang susah ya. Mau ngapal tapi kayaknya susah banget sih, gak jadi deh ngapal. Jangan pernah berkata seperti itu. Kalau misalkan ada orang yang berkata seperti itu, she's or he's a loser. Mereka semua itu payah. Sudah berkata tapi sudah berkata sebelum membuktikan
kebenaran. Belum apa-apa udah ngeluh susah, belum coba udah ribut sulit. Padahal kita dikasih mata untuk melihat. Kita melihat handphone aja bisa online 24 hour, sedangkan melihat Quran saja 3 menit atau 5 menit pasti udah ngantuk, ya enggak? Nah itu dia, sebelum semuanya terlambat, usahain deh kita koreksi diri kita sama-sama, supaya Allah jadi gak murka sama kita, dan semua organ kita ketika nanti bersaksi di hadapan Allah berkata yang baik-baik. Ketika kita, alangkah senangnya ketika tangan kita bersaksi kepada Allah, oh dulu si fulan ketika di dunia sering membaca Al-Quran, tangan ini sering dipergunakan untuk menyentuh Al-Quran, membuka Al-Quran. Alangkah bahagianya kita ketika mendengar pengakuan tangan kita seperti itu di hadapan Allah. So, bagaimana kalau misalkan tangan kita berkata, dulu ketika si fulan ada di dunia, tangan ini dipakai untuk menyentuh yang bukan mahramnya. Subhanallah, azabnya itu bakalan ada, dan azab Allah itu pedih, dan orang-orang yang ada di neraka itu akan kekal. You cannot go anywhere, jadi gak bisa pergi kemana-mana kalau gak atas izin Allah, kalau gak Nabi Muhammad SAW menyelamatkan kita. Karena cuma beliau satu-satunya yang bisa memberi kita syafaat, memberi syafaat kepada umatnya, dan juga penghafal Quran pun dapat memberikan syafaat. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.